Jadi setelah kita tahu pengertian daripada himpunan, kemudian ada cara penyajian himpunan, macam-macam himpunan. Sekarang akan kita bahas tentang operasi himpunan. Jadi operasi himpunan itu ada irisan, gabungan, selisih, dan komplemen. Yang pertama irisan. Irisan A dan B, itu notasinya dibaca A irisan B, adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A sekaligus juga sebagai anggota B. Jadi penulisannya atau dinotasikan A irisan B itu adalah X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Mana contohnya? Himpunan A 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan B 4, 10, 14, 18. Pertanyaannya A irisan B. Jadi tadi sudah kita tahu pengertiannya. A irisan B, himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus juga sebagai anggota B. Kita lihat di sini di contoh himpunan A dan himpunan B. Mana anggota yang ada di A, ada di B, artinya milik bersama ya. Jadi A irisan B itu adalah 4 dan 10. Karena 4 ada di A juga ada di B, kemudian 10 juga ada di A dan ada di B. Maka dikatakan A irisan B itu adalah 4 dan 10. Jadi kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, itu bentuknya seperti itu. A irisan B itu yang terletak di tengah ya. Jadi milik bersama, milik A dan juga milik B, A irisan B. Kemudian yang kedua ada gabungan. Gabungan dari A dan B, A gabung B dibacanya, adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan anggota A dan anggota B. Jadi A gabung B adalah X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Contohnya himpunan A 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B 2, 4, 6, 8. Maka A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Tinggal kita gabungkan saja. Anggota yang sama cukup ditulis satu kali saja. Misal anggota A ada 2, di B juga ada angka 2. Jadi cukup ditulis sekali saja. 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Jadi kalau kita gambarkan di diagram Venn itu seperti itu. A gabung B artinya anggotanya semua gabungan A dengan B. Berikutnya ada komplemen. Komplemen dari A ditulis atau dibaca A aksen atau A komplemen adalah himpunan yang anggota-anggotanya bukan anggota A tetapi masuk kepada anggota himpunan semesta. A komplemen sama dengan X sedemikian hingga X bukan anggota A tetapi X anggota S, X anggota semesta. Contohnya, jadi semestanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A-nya 0, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi A komplemen itu adalah himpunan yang bukan anggota A tetapi masuk ke semesta. Jadi A komplemen itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Selain anggota A ya, selain anggota A yang termasuk kepada himpunan semesta yang ada di semesta selain anggota A. Jadi 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, itu A komplemennya itu ada di luar anggota A. Ada di luar anggota A, masuk kepada himpunan semesta. Berikutnya ada selisih. Selisih dua himpunan A dan B ditulis A selisih B
adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A tetapi bukan anggota B. Jadi notasinya A selisih B, X sedemikian hingga X anggota A dan X bukan anggota B. Kita lihat contohnya, jika himpunan A anggotanya A, N, T, dan O, dan anggota B anggotanya T, O, M, I, maka A selisih B adalah A dengan N. Jadi himpunan yang anggotanya merupakan anggota A tetapi tidak masuk kepada anggota B. A, N di anggota B tidak ada, sementara T dan O ada di anggota B. Jadi A selisih B, A dengan N. Bagaimana kalau B selisih A? Jadi kalau B selisih A berarti anggota B yang tidak masuk kepada himpunan A. Jadi kalau di contoh ini, kalau untuk B selisih A itu adalah M dengan I. M dengan I tidak ada di anggota A. Jadi kalau digambarkan seperti ini, yang di atas itu adalah A selisih B, sementara yang di bawah itu adalah B selisih A. Yang A selisih B itu anggota himpunan A, tapi tidak termasuk yang irisannya. Sementara B selisih A, anggota B, tapi tidak termasuk irisan. Ini ada beberapa rumus untuk menentukan banyaknya anggota himpunan. Jadi NS, banyaknya semesta, itu bisa kita hitung dengan NA gabung B tambah N. N itu menyatakan banyaknya anggota himpunan ya. Jadi ini beberapa rumus nanti akan kita gunakan dalam penyelesaian soal-soal yang berbentuk soal cerita. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, dalam penelitian yang dilakukan pada sekelompok orang, diperoleh data 68 orang sarapan dengan nasi, 50 orang sarapan dengan roti, dan 8 orang sarapan nasi dan roti. Sedangkan 35 orang sarapannya tidak dengan nasi ataupun roti. Hitung banyaknya orang dalam kelompok tersebut. Jadi kita misalkan yang sarapan dengan nasi itu kita misalkan misalnya dengan A, kemudian yang sarapan dengan B kita misalkan yang sarapan dengan roti kita misalkan dengan B. Jadi NA itu ada 50, NA itu 68, NB itu 50. Kemudian 8 orang sarapan nasi dan roti, berarti itu A irisan B. A irisan B itu ada 8. Sedangkan 35 orang sarapannya tidak dengan nasi ataupun roti, berarti itu adalah komplemen. A komplemen irisan B komplemen 35 orang. Kemudian yang jadi pertanyaan di sini adalah berapa banyak orang dalam kelompok tersebut. Berarti S-nya ditanyakan berapa. Jadi jika kita gambarkan dengan diagram Venn, gambarnya seperti ini. Yang pertama sekali kita tentukan yang yang sarapan dengan nasi dan roti itu di tengahnya ada irisan 8. Kemudian yang nasi saja 68, 60 tambah 8. Kemudian yang dengan roti 42 tambah 8. Kemudian yang berada di luar lingkaran itu adalah komplemen A komplemen irisan B komplemen. Jadi banyaknya orang yang di dalam kelompok tersebut adalah 60 tambah 8 tambah 42 tambah 35 sama dengan 145. Jadi banyaknya orang dalam kelompok tersebut ada 145 orang. Itu apabila kita selesaikan dengan menggunakan diagram. Bagaimana kalau kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang seperti yang tadi? Cukup kita misalkan AB, kemudian A irisan B, lalu kita masukkan ke dalam rumus NS sama dengan NA tambah NB kurang NA irisan B tambah NA komplemen irisan B komplemen. Jadi dapatlah 145. Begitu juga yang soal berikutnya, cara penyelesaiannya itu adalah sama.
kita misalkan ada A yang berlangganan koran, kemudian B berlangganan majalah, cara penyelesaiannya juga sama sehingga dapatlah nilainya adalah 10. Baiklah, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.